Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan bacaan IPA yaitu untuk kelas 8. Coba perhatikan di sini ada gambar apa? Wah, permen yang warna-warni. Suka kalian? Kemudian ada buah naga. Kemudian ada rempah-rempah ya untuk kegiatan masak. Ada yang suka hobi masak? Ya, kemudian ini ada bawang putih. Kemudian ada cabai. Hal ini berkaitan dengan materi yaitu zat aditif ya. Ada yang tahu? Apa itu zat aditif? Nah, pada bab 6 ini kita akan fokus membahas mengenai zat aditif, makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Coba. Nah, di sini ada peta konsep ya. Zat aditif itu ada yang alami dan sintesis. Nama lainnya adalah buatan ya. Nah, ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, antioksidan, sekuestran, penambah aroma dan pengatur keasaman. Zat aditif. Apa itu zat aditif? Yaitu add dalam bahasa Inggris tambahan ya. Berarti zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik saat memproses, mengolah, mengemas atau menyimpan. Suatu makanan, bahan tambahan makanan, bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk memenuhi sifat bentuk pangan ya. Ini menurut peraturan pemerintah ya. Kemudian pemakaian zat aditif di Indonesia itu diatur dalam Departemen Kesehatan namanya BPOM. Apa itu BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, fungsinya apa? Yaitu sebagai pewarna, penyedap, rasa, aroma, antioksidan, pemanis, pengasaman, pengembang adonan dan pengawet. Ini ya. BPOM ini biasanya ada tulisan BPOM-nya jelas ini ya. Itu sudah resmi dan boleh dipasarkan. Tujuannya itu apa? Untuk mempertahankan nilai gizi, membuat makanan lebih menarik, menjaga mutu, kestabilan makanan, konsumsi sebagai orang yang melakukan diet ya biasanya, dan membuat makanan lebih tahan lama. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai zat aditif. Apa saja? Yang pertama mengenai pewarna. Pewarna alami di sini ada bunga telang. Sudah pernah melihatnya? Sudah ya. Suji atau daun pandan. Sudah ya. Kemudian buah naga. Nah, ini ada warna biru, hijau, dan merah. Nah, ini yang buatan. Ada tartazin, kuning ya. Nah, ini yang bagian-bagian buatan. Kemudian bahan pewarna yang berbahaya ini. Yang dilarang ya. Nggak boleh dipakai ini. Nah, methanol yellow, rhodomin B, violet. Nah, ini biasanya untuk pewarna tekstil ya, sehingga itu dilarang. Kemudian kita bahas satu persatu pewarna. Jelas wortel, warnanya apa? Orange ya. Nah, untuk buat selai nanas dan lainnya. Karena mengandung provitamin A. Nah, kemudian selain wortel, nah itu pewarna alami pada wortel. Kemudian kunyit ya, jelas sama-sama. Nah, warna kuning ya, pembuatan nasi kuning biasanya ya. Nah, pada pengolahan ayam itik itu kunyit. Ada lagi pewarna daun suji, jelas ya. Warnanya apa? Hijau ya. Ya, ini untuk buat makanan atau minuman juga bisa ya. Kemudian ada yang pewarna sintesis, nama lainnya tadi adalah buatan ya. Nah, ini untuk pembuatan es krim. Ada pembuatan warna yang hijau, kuning, biru, coklat, merah ini ya. Nah, kemudian dilarang tadi ya, ada rhodamin, methanol yellow. Nah, amaran. Ini juga mungkin terkait dengan pewarna tekstil bisa jadi. Yang kedua, zat aditif yaitu berupa bahan pemanis. Wow, siapa yang suka manis? Kalau alami jelas ya, ada gula merah atau gula Jawa ya. Ada madu, ada yang suka madu. Nah, kayu manis. Nah, itu yang alami. Kalau yang sintesis atau buatan ada sakarin, aspartam, siklamat, sukrosa, suruttobil. Ini kemudian perbedaannya jelas ya. Kalau yang alami terurai pada suhu tinggi. Nah, ini kalau yang pemanis buatan cukup stabil suhu pada suhu tinggi. Kemudian berkalori tinggi. Kalau ini hampir tidak ada kalori. Kalau jelas, kalau yang alami kan gula lebih mahal ya. Nah, kalau yang buatan lebih murah. Berasa manisnya normal. Kalau yang buatan jelas, wah bisa ratusan kali manisnya.
jelas. Kalau alami namanya juga dari alam berarti dia aman. Kalau yang dari buatan jelas karsinogenik, ada yang tahu? Yaitu dia penyebab dari kanker, penyakit kanker, jadi bahaya ya. Nah, ada yang pertama pemanis, gula, tebu ya. Nah, Kediri terkenal dengan ya penghasil dari tebu ya. Nah, dibuat dari tebu, pemanis dan pengawet juga bisa ya, sebagai pemanis dan pengawet alami. Gula pasir. Kemudian ada gula aren ya, atau gula Jawa biasanya ya. Nah, pembuatan dodol, jenang ya ini. Ada yang suka gula? Nah, itu. Kemudian pemanis yang ketiga dari gula kelapa ya. Nah, biasanya buat ini es dawet, minuman ya, terkadang sayuran. Ini juga dodol atau apa yang bisanya. Ini dihasilkan dari gula. Kemudian pemanis yang sintesis atau buatan, ini ada sakarin, wah 300 kali, aspartam 200 kali, siklamat 30. Berarti yang paling besar adalah sakarin. Wow. Nah, lebih murah dan lebih manis berkali-kali untuk pembuatan sirup, buah, minuman, dan kue ya. Tapi dalam jumlah yang nggak boleh ya melebihi, harus ada batasannya. Kemudian untuk pemanis ada banyak madu, ada yang suka madu? Ya, mengandung zat alami jelas gizinya. Nah, mumpung untuk COVID ini jelas kalian harus mengkonsumsinya lebih banyak. Kemudian ada namanya pengawet. Ya, pengawet bawang putih, bawang dapur ya. Ada namanya keluak, ada yang pernah lihat? Nah, ini ya. Kemudian ada yang sintesis ya, belerang, nitrit, garam, sulfit, asam benzoat. Nah, formalin, jelas ini yang berbahaya. Boraks ya. Nah, ini menekan fungsi sel, mengakibatkan kematian, keracunan. Kalau boraks ya, gangguan saraf ya, lambung, hati dan lainnya. Nah, ini jangan sampai. Nah, ini berbahaya formalin dan boraks. Yang alami apa saja? Garam jelas ya. Nah, ikan asin misalnya. Nah, ini garam ya, enak ya garam ya. Kemudian ada lagi yang pengawet alami, ada bawang putih ya, menghambat pertumbuhan bakteri apabila diiris mengeluarkan alicin ya. Nah, ini ya. Ada bawang putih. Selain itu apalagi? Asam cuka. Ada yang suka cuka? Sifatnya kecut ya, mampu membunuh bakteri. Nah, ini biasanya buat bakso ya, bisa. Kemudian yang buatan apa saja? Natrium bionsuat ya. Nih, untuk minuman ringan, kecap, margarin, nah, natrium nitrit, protat, asam propionat, asam sorbat ini. Fungsi-fungsinya ini ya. Nah, itu adalah yang pengawet buatan. Kemudian yang keempat adalah bahan penyedap tambahan, yaitu penyedap rasa dan aroma. Kalau jelas ada alami, serai ya. Nah, kemudian ada merica, seledri, suka. Kemudian yang ada yang buatan sintesis MMSG atau sasa, biasanya micin ya. Nah, ini senyawa ester. Nah, ini ada yang dihasilkan dari ester ya. Ini kemudian ini yang dihasilkan buah-buah ya. Ada butil asetil, butirat, butil asetat. Nah, ini banyak sekali. Kemudian yang alami ada garam dapur jelas ya. Asinya NaCl ya, diperoleh dari penguapan air. Ya, ini ditambahkan nutrisi iodin ya untuk mengurangi resiko penyakit apa? Gondok ini. Asin-asin dengan garam. Kemudian ada bawang putih jelas ya. Nah, ini iodin tinggi juga. Kemudian ada cabai ya, jelas ya. Ada yang suka cabai pedas ya, mengandung vitamin C dan A. Kemudian ada lagi aroma jelas. Kalau aroma ada yang suka jeruk. Nah, ini pada jeruk purut biasanya. Nah, ini pada daunnya. Kemudian vanili ya, pembuatan roti cola. Itu pada ada aditif aroma. Ada lagi aroma serai jelas ya. Serai. Kalau di daerah saya namanya kamijara. Ini ya, aromanya seger. Kemudian ada apa lagi ya? Ada pemberi aroma jelas, ada pandan. Seger ya kalau kalian nasinya dikasih air pandan gimana? Seger sekali. Kalau ada es juga ya. Ya, nasi uduk ya kadang segar pokoknya. Itu pandan. Kemudian
Ada yang sintesis buatan pada pengawet. Pengawet buatan ini apa? Nah, nggak boleh ya. Formalin. Nah, ini biasanya untuk mie boraks, pengawet bakso, turusi, pengawet ayam potong. Ini nggak boleh. Penyedap biasanya ya MSG ya, mungkin kita masih sering. Ada GMP. Kemudian ionisin monofosfat. Nah, ini. Kalau tadi yang dilarang tapi MSG masih bisa ya. Kemudian penambah aroma sintetis buatan ini jelas ya, ada rasa nanas, rum sama tadi ya. Ada butil asetit untuk murbei, metil butirat untuk apel, oktil asetat itu untuk jeruk. Banyak sekali ya. Nah, kemudian bahan aditif lainnya ada antioksidan ini. Pengemulsi, kemudian pengeras, pengembang ya, ini untuk buat baking soda ya. Nah, itu adalah zat aditif lainnya. Ada pengasam jelas ya, jeruk nipis menghilangkan rasa mual mengkonsumsi makanan, misalnya jeruk nipis yang ditambahkan pada saat soto dan minuman ya, sering. Wah, enak ya. Nah, mengatur asam jelas untuk mengasamkan, menetralkan, mempertahankan derajat keasaman. Contoh asam asetat, asam sitrat, laktat. Nah, ini asam-asam ini itulah pengatur keasaman. Kemudian ada antioksidan ya, melindungi. Jelas antioksidan itu melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketinggian akibat oksidasi ya. Ada BHA ya. Nih, menghambat oksidasi. Ada zat pengkilat logam ya, ada asam sitrat, fosfat, A ya. Nah, ini untuk penstabil dalam berbagai makanan. Nah, batas masyarakat perlu mengetahui ya batas penggunaan maksimal ya, atau BMP atau ADI ya, batasan yang tidak menimbulkan resiko. Nih sebagai contoh ini. Contoh seorang siswa dengan berat badan 40 kilo ya mengkonsumsi dengan zat aditif ADI 5 mg per kilo. Maka batas maksimal harian yang aman adalah 5 kali 40 yaitu 200 mg. Ini adalah tabel-tabelnya ya. Oke, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini mengenai zat aditif pada makanan. Yuk, kita bareng-bareng jaga kesehatan dengan memenuhi ya. Tadi sudah tahu bahan yang bahaya dan yang tidak ya. Kalau bisa kita menggunakan alami ya, kita gunakan alami. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.